sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, didik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya yang kami hormati, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang lab IPA ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Susukan, Bu Siti Nursiah SPDKUD, dan Bapak Susilo Adi Pratomo, Wakil Fasmas, yang pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti praktik baik saya di implementasi 7 jurus BK hebat. Dan yang tidak lupa saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Susukan yang selalu hebat untuk mendidik anak-anak kita dengan keadaan apapun tetap hebat dan semangat, yang saya banggakan dengan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya matur nuwun panjenengan semuanya sudah berso menghadiri undangan dari kami untuk mengikuti implementasi 7 jurus BK hebat dalam praktek baik kami selama 2 minggu kemarin di 2 kelas, kelas 9E dan 9B. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan 7 jurus BK hebat. Mungkin Bapak Ibu baru dengar ini, apa itu 7 jurus BK hebat, kok ada jurus-jurusan. Nah, ini memang seperti yang diaturkan Pak Mas Adi tadi, ini program baru dari Kementerian Bapak Ibu. Yang dulu mungkin waktu saya di Surabaya mengikuti yang seperti diutarakan Mas Adi tadi, sekolah aman dan menyenangkan. Ya, waktu kemarin saya mengikuti BTEK-nya di Surabaya, karena ada pengembangan lagi. Nah, kemarin teman kita dari MGBK Kabupaten Semarang, 2 orang yang mengikuti. Bisa bernyanyi dan bergerak. Bisa langsung bergerak ya Bapak Ibu? Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Konsistensi, mencari koneksi, membangun kolaborasi, dan menangani situasi. Sekolah aman dan nyaman, menggembirakan, tempat bertumbuh harapan,
membangun kolaborasi dan menata situasi. Jujur berkarya bersama murid melangkah jujur berkarya jujur akan ku Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang mencari kalimat seperti itu siapa. Tapi ternyata kalau dilihat di dalamnya Bapak Ibu sungguh luar biasa. Luar biasa bagi kita sebagai seorang pendidik, sangat-sangat penting untuk kita amalkan. Tujuh jurus BK hebat Bapak Ibu. Yang tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Kenali potensi. Kenali potensi. Nah, ya itu apa tujuh jurus BK hebat dulu Ini program BK yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Pedesaan dan Menengah yang dirumuskan pada tahun 2025 untuk membangun guru BK maupun guru non BK. Jadi tidak hanya guru BK saja, tapi non BK juga untuk membimbing siswa, dalam membimbing siswa. Nah, yang pertama tadi kenali potensi. Kenali potensi ini menggambarkan prosesnya bagaimana mengidentifikasi minat, bakat, dan potensi yang tersembunyi di dalam diri siswa. Nah, jadi dalam capaian pembelajarannya ini guru BK dan guru non BK ini bisa mampu membantu murid mengeksplor potensi, minat dan bakatnya melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, di sini konsep kunci yang harus dipahami yaitu dalam kenali potensi ini ada kecerdasan jemuk, multiple intelligence, dan gaya belajar. Yang ketiga pengenalan bakat dan minat. Ini keterampilan yang akan dikuasai ini guru bisa menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensi potensi minat dan bakat murid dalam pembelajaran dan orientasi karir. Nah, di sini dalam mengenali potensi ini ada aplikasi Bapak Ibu yang dinamakan aplikasi Aku Pintar. Aplikasi Aku Pintar ini di situ ada untuk tes gaya belajar, tes kecerdasan majemuk, juga tes riasek minat jurusan. Bisa di download di HP penjenengan nanti. Karena ini sebenarnya saya ingin Mas Adi ini untuk kenali potensi supaya Bapak Ibu bisa mengetahui gaya belajar ini apa, tapi mengingat waktu ya kita nanti insya Allah kalau ada waktu longgar kita bisa ngomong-ngomong sharing untuk lebih jauh lagi. Nah, asesmen sederhana dengan menggunakan aplikasi Aku Pintar ini amatnya di sini ada tipe kepribadian juga. Nah, yang kedua, kelola emosi. Nah, ini mewakili kemampuan untuk memahami, menerima dan mengelola emosi diri dan siswa secara bijak sehingga terhindar dari perilaku impulsif. Nah, di sini guru BK dan guru non BK itu diharapkan terampil untuk menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Nah,
di anak-anak kita contohnya banyak ya Bapak Ibu kali ini ya. Ya untuk mengelola emosi kita sebagai guru itu ya diharapkan ya, memang harus kalimat orang dulu itu dowo ususnya ya, banyak sabarnya ya, banyak sabarnya ya. Nah di sini kelola emosi ini bisa digunakan bagaimana caranya. Nah di sini ada konsep kunci yang akan dipahami. Tuh yang pertama konsep sel ya, dan 5 kompetensi sel ya, itu. Terus IMC 2 dalam pembelajaran sel, 3 kolaborasi guru dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah ya. Terus yang keempat kompetensi self awareness dengan peta emosi. Yang kelima kompetensi self management dengan will of choice and mindfulness. Yang keenam kompetensi decision making. Keterampilan yang akan dikuasai ini guru mampu mengidentifikasi 5 kompetensi inti dalam sel. Guru BK dan non BK mampu merancang aktivitas pembelajaran dan pelayanan bimbingan berbasis sel. Yang ketiga, guru BK dan non BK mampu mengintegrasikan strategi sel ke dalam proses pembelajaran layanan BK sehari-hari. Yang keempat, mampu berkolaborasi dengan guru BK dalam pengembangan kompetensi sel di sekolah. Yang kelima, guru BK dan non BK mampu mengevaluasi efektivitas penerapan strategi sel dalam meningkatkan iklim kelas dan kesejahteraan murid. Ini konsep pembelajaran selnya ini. Sel itu apa? Sel itu sosial, emosi, emosional, lain-lain ya. Sosial, emosional lain-lain. Nah, di sini Enes dan Arnold tahun 2026 mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah di sini sel KSEL atau kolaboratif for academic, social, and emotional learning mengelompokkan komponen pembelajaran sosial emosional menjadi 5 komponen yang dijabarkan sebagai berikut. Nah di sini ada apa itu self awareness, self management, ya, self apa itu yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab, ya, terampil berrelasi dan peduli sosial. Ya, enggak kelihatan. Nah, sini kemarin saya itu pada 2 minggu yang lalu saya sudah berpraktik baik di kelas 9E dengan saya mengambil 7 jurus BK hebat yang nomor 2 ini, kelola emosi. Jadi ada gambarnya. Waktu itu anak-anak sangat antusias sekali Bapak Ibu kalau diberi pelajaran atau metode yang baru. Itu sangat antusias sekali. Ini. Nah, aktivitasnya anak-anak saya suruh untuk membuat menggambar suasana hati, ya. Dan di situ dideskripsikan ya, gambarnya itu gambar apa, mungkin sedih atau bingung atau senang, happy dan sebagainya ya. Nah terus saya menyuruh untuk mendeskripsikan kenapa sedih, kenapa senang, terus nanti dalam refleksi itu anak bisa merefleksikan, ya, bisa membuat menara ya. Saya beri waktu ya Bapak Ibu 5 menit atau 10 menit. 5 menit. Malah 5.000 nangis tuh. Nanti kalau sudah jadi, ya
Ya, teman-teman semuanya juga happy. Ya, kemarin anak-anak juga sangat happy sekali. Ya, di sini bisa disimpulkan, apa bisa direfleksikan bagaimana perasaan penjenengan waktu membuat menara tadi dalam kelompok sudah terbentuk agak tinggi. Ya, terus ada teman penjenengan yang merobohkan bagaimana perasaan penjenengan. Sedih. Terus usahanya ada enggak Bapak Ibu? Enggak. Bagaimana caranya supaya bisa kembali cepat bisa terbentuk lagi ya Bapak Ibu ya? Kita segera move on dari Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang guru yang harus bisa menumbuhkan daya juang anak-anak kita dari kesulitan dan kegagalan yang dihadapi mereka. Kita sebagai pendamping, sebagai pembimbing, pendidik ini memang betul-betul mempunyai tanggung jawab yang besar untuk anak didik kita seperti itu. Terus untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk konsep apa dari sini, dari yang sudah seperti saya utarakan tadi, ada fixed mindset dan grow mindsetnya ini ada enggak di pencerahan semuanya ini? Saya terus tidak bisa di mana? Ada enggak grow mindsetnya di pencerahan tadi? Semangat deh. Jadi pengayaran. Semangat terhadap anak. Dan di situ kita memang harus bisa menumbuhkan tadi, mengubah kata menjadi paradigma yang supaya anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berkarakter. Dan yang selanjutnya bisa diaplikasikan Bapak Ibu, permainan ini tadi bisa diaplikasikan di kehidupan kita sebagai guru juga bisa mengaplikasikan. Kita sudah banyak mengalami mungkin kesulitan hambatan dalam hidup kita, tapi kita juga bisa berjuang lagi, bangkit kembali lagi untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nah, dari sini resiliensi atau daya lenting ini dari 7 jurus BK ini bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Maupun Bapak Ibu, baik kita itu menghadapi murid maupun kita di kehidupan di masa mendatang. Lanjutnya Bapak Ibu, yang keempat jaga konsistensi. Tadi sebenarnya apa Bapak Ibu? Jaga konsistensi seperti apa Bapak Ibu? Ya, jaga konsistensi. Istiqomah. Ya, istiqomah. Jaga konsistensi. Guru mampu menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa. Keterampilannya bisa membimbing kepada murid untuk menumbuhkan kebiasaan positif, membimbing murid untuk menghilangkan kebiasaan negatif, dan bisa menjadi inspirator, bukan motivator. Yang selanjutnya, dan kunci yang akan dipahami ini sebagai fondasi dari sebuah kebiasaan positif. Tombol-tombol motivasi internal ini ada Bapak Ibu. Kalau ada waktunya banyak sekali di materi yang ada di sini. Ini saya copot sedikit-sedikit gitu Bapak Ibu. Sebenarnya itu mungkin banyak dari saya, dari ke-7 jurus BK itu bisa membuat kita sedikit
lebih bisa menambah wawasan untuk kedepannya kita menghadapi anak didik kita dalam menyelesaikan permasalahan dari guru-guru BK yang nomor 1 sampai ke 7 itu sekilas sudah saya sampaikan gambaran. Jadi kelontong-kelontong, 7 jurus BK itu apa? Sudah penjelasan sudah biasa Bapak Ibu, sudah biasa. Dan nanti mungkin untuk kelanjutannya, karena ini baru sedikit-sedikit Bapak Ibu Kalau kemarin di Solo itu 5 hari 7 jurus BK itu masih kurang sebenarnya Pak Adi itu. Nah, karena waktunya banyak sekali materinya. Kalau 7 jurus itu disampaikan 1 jam itu hanya sekilas-sekilas saja cepat Jadi belum sepenuhnya tersampaikan. Insya Allah nanti bisa lain waktu kita bisa sharing kembali, belajar bersama untuk mengupas langkah tindakan selanjutnya dalam kupas tuntas di 7 jurus BK hebat. Nah ini penyampaian materi praktek baik kami saya selaku Cafasda yang kemarin sudah saya lakukan 2 minggu kemarin di 2 kelas, di kelas 9 dan 9B. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan yang ini hari ini siang ini terakhir OJL yang terakhir ini sudah saya laksanakan. Saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya supaya bisa berjalan selanjutnya dengan tanpa ada hambatan apapun dan bisa sukses dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf terima kasih sebenarnya sudah meluangkan waktunya sampai ini jam segini yang sebenarnya sudah dari sudah sampai rumah sudah layak-layak ini masih diminta berkenan untuk mendengarkan di sini mohon maaf sekali ini dari saya akhiri dulu banyak salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan